AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Ini ada dua jenis belanja non-kementerian lembaga yang juga perlu kita uraikan. Pertama adalah pensiun. Pembayaran manfaat pensiun juga tidak termasuk yang diefisienkan, tetap dibayar sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nilai pembayarannya pada sampai dengan 28 Februari 2025 adalah 35,3 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan Januari dan Februari tahun lalu. Yang tahun lalu adalah 34 triliun rupiah. Ada peningkatan 3,9%. Baik melalui Taspen untuk pegawai negeri dan juga Asabri untuk pensiunan TNI dan juga kepolisian. Dan untuk subsidi dan kompensasi, pembayarannya 10,7 triliun, namun kalau kita lihat volume dari berbagai macam barang yang mendapatkan subsidi, ini volumenya rata-rata meningkat. Bisa dilihat BBM menjadi 1,48 juta kiloliter yang mendapatkan, yang telah disalurkan sebagai salah satu bentuk barang bersubsidi di bulan Januari dan Februari. LPG kira-kira sama, ya, jadi 689,1 juta ini atau 689,1 juta kilogram LPG 3 kilogram. Listrik bersubsidi 41,8 juta pelanggan. Nanti saya akan uraikan khusus mengenai diskon listrik 50% yang kita jalankan selama bulan Januari dan Februari. Diskon listrik pada bulan Januari dinikmati oleh 71,1 juta pelanggan dan di bulan Februari dinikmati oleh 64,8 juta pelanggan. Ini diskon listrik yang 50% yang kita lakukan. Dan juga penyaluran pupuk pada tahun 2025 sampai dengan Februari telah disalurkan 1,3 juta ton, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sampai dengan Februari untuk pupuk baru disalurkan 0,87 juta ton. Ini adalah karena ada perubahan kebijakan yang digiring oleh Bapak Presiden dan melalui Pak Menko Pangan, melalui Pak Menteri Pertanian menata ulang penyaluran pupuk bersubsidi sehingga dalam 2 bulan pertama bisa disalurkan pupuk yang lebih banyak untuk kelompok petani kita. Dan tentunya nanti APBN akan standby untuk melakukan pembayaran subsidi tersebut. Teman-teman media semua, beberapa hal ingin saya sampaikan seperti yang telah saya sebutkan tadi, diskon listrik seperti telah diumumkan selama Januari Februari 2025 diberikan diskon listrik atas kelompok pelanggan yang sampai dengan 2.200 volt ampere. Pada bulan Januari, 71,1 juta pelanggan telah menikmati diskon listrik ini, dan di bulan Februari 64,8 juta pelanggan listrik telah menikmati diskon ini. Total anggaran yang diperlukan, kita masih dalam proses estimasi, tapi angka sementara yang kami catat adalah 13,6 triliun rupiah. 13,6 triliun rupiah. Jadi kalau harga listrik turun, dia langsung nanti nyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Makanya tadi kalau dilihat lagi slide-nya tentang inflasi kelompok administered price itu mengalami penurunan. Ini yang kita bilang inflasi administered price itu turun akibat kebijakan. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya saya juga ingin menyampaikan selain pemberian diskon listrik, pemerintah terus menjalankan program subsidi sejumlah barang-barang bersubsidi. Dan untuk tahun 2025 bisa dilihat itu angkanya total subsidi yang kita anggarkan di dalam APBN 2025, total subsidi dan kompensasinya adalah
394,3 triliun rupiah. 394,3 triliun rupiah ini lebih tinggi dibandingkan realisasi subsidi dan kompensasi energi untuk tahun lalu, yang realisasinya adalah 386,9 triliun rupiah. Tahun 2025 ini terus kita jalankan dan jumlah kuota subsidi energinya bisa dilihat beberapa kuotanya ada di bawah. Listrik bersubsidi untuk 42,1 juta pelanggan, ini adalah untuk kelompok pelanggan 450 dan 900 volt ampere. Untuk BBM bersubsidi termasuk LPG 3 kg, BBM bersubsidi adalah untuk 19,4 juta kiloliter dan LPG 3 kg untuk 8,2 juta metrik ton LPG. Bagaimana cara subsidi ini diberikan? Caranya adalah dengan APBN membayarkan selisih harga dari harga keekonomian, harga yang seharusnya dengan harga yang menjadi dibayar oleh masyarakat. Harga seharusnya itu ada di kolom yang warnanya merah. Jadi seperti ini pernah kami sampaikan juga di ALKO sebelumnya. Contohnya untuk Pertalite harga seharusnya adalah 11.700, namun yang di harga jual eceran yang dibayar oleh masyarakat adalah 10.000. Berarti 1.700 per liter atau sekitar 15%-nya itu dibayar oleh APBN. Dan saat ini ada 157,4 juta kendaraan yang menggunakan. Untuk solar, yang ditanggung APBN adalah Rp5.150 per liter dan sekarang dipakai oleh sekitar 4 juta kendaraan. LPG 3 kg seperti itu, harga jual eceran di masyarakat 12.750, sementara harga seharusnya 42.750, sekitar 40,3 juta pelanggan pemakai LPG 3 kg menggunakan ini dan mendapatkan. Listrik juga seperti itu, harga per kWh seharusnya 1.800, sementara yang di rata-rata untuk yang di kelompok penerima subsidi adalah Rp600 per kWh, maka Rp1.200 per kWh dinikmati oleh 41,5 juta pelanggan subsidi. Pupuk, baik urea maupun NPK bisa dilihat harganya yang dibayar oleh masyarakat pupuk bersubsidi di sekitar Rp2.300, kemudian kita melakukan efisiensi anggaran untuk efisiensi pemerintahan. Kita lakukan efisiensi di pemerintahan kita melalui efisiensi di anggaran, sehingga anggaran nanti dapat betul-betul digunakan untuk belanja yang prioritas. Bagaimana cara mencari efisiensi anggaran itu? Caranya adalah dengan menyisir, ya, menyisir berbagai belanja seperti belanja perjalanan dinas, belanja untuk ATK, belanja untuk kegiatan seminar, untuk kajian, untuk konsultan, untuk kegiatan seremonial, untuk acara peringatan, berbagai macam acara peringatan dilakukan oleh birokrasi kita, dan ini banyak sekali yang bisa diefisienkan. Nah, Bapak Presiden memahami bahwa bisa dilakukan efisiensi ini setelah melihat sistem di Kementerian Keuangan, khususnya ketika itu kami memaparkan mengenai seperti biasa ya, tanggal 31 Desember tentang posisi kas tutup tahun dan seterusnya, yang juga melihat sistem yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan kita. Instruksi Presiden adalah agar efisiensi pemerintahan, efisiensi anggaran ini dilaksanakan untuk seluruh kementerian lembaga. Artinya 99 bagian anggaran kementerian lembaga kita lakukan penyisiran. Dan bukan hanya untuk APBN, kalau KL itu di APBN, tapi juga dilakukan untuk APBD melalui pencadangan transfer ke daerah dan juga efisiensi APBD untuk kegiatan prioritas nasional. Namun ada pagarnya. Pagarnya adalah efisiensi anggaran yang kita lakukan tidak menyentuh belanja pegawai. Jadi harus tetap diamankan. Tidak menyentuh layanan pegawai. Artinya ini adalah operasional kantor, operasional dasar,
tusi-tusi tugas dan fungsi yang sifatnya prioritas ini tidak juga disentuh. Dan juga efisiensi tidak menyentuh layanan publik atau mungkin bahasa yang sering dipakai juga adalah bantuan sosial dan perlindungan sosial. Jadi teman-teman media semuanya, ini koridor dari efisiensi anggaran yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 1 2025 yang telah menghasilkan efisiensi belanja kementerian lembaga sesuai Inpres tersebut 256,1 triliun rupiah untuk belanja kementerian dan lembaga, artinya ini belanja pusat, dan efisiensi transfer ke daerah senilai 50,6 triliun rupiah. Upaya melakukan efisiensi ini telah kita selesaikan dan berikutnya adalah kita akan masuk ke berbagai penajaman belanja sesuai dengan agenda pembangunan nasional. Nah, sebelum saya masuk ke topik yang lebih detail mengenai agenda-agenda nasional, saya sampaikan dulu belanja pemerintah pusat. Seperti biasa, postur APBN kita untuk belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sudah mencapai 211,5 triliun. Ini adalah 7,8% dari total pagu. Dan kalau dilihat grafik yang sebelah kanan itu garis kuning, tahun lalu memang sedikit lebih tinggi, 9,7% dari pagu, karena tahun lalu itu ada penyelenggaraan pemilu. Ingat, tahun lalu pemilu kita adalah tanggal 14 Februari 2024, jadi menjelang pemilu banyak sekali pengeluaran untuk pelaksanaan pemilu yang tahun ini ya tidak ada. Juga ada bantuan pangan yang kalau diingat akhir 2023 kita masih mengalami dampak dari El Nino. Dan untuk melindungi masyarakat kita memberikan bantuan sosial sampai dengan di awal tahun 2024. Maka itu secara persentase realisasi belanja pemerintah pusat sedikit lebih tinggi. Dan kemudian tahun ini 7,8%, ini cukup inline, on track dengan apa yang kita bayangkan, terutama juga dalam konteks adanya efisiensi anggaran, yang sebentar juga akan saya sampaikan. Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian lembaga yang sudah belanja 83,6 triliun, 7,2% dari pagu APBN. Apa komponen besar yang sudah dibelanjakan di KL? Pertama adalah belanja pegawai, yang tadi seperti saya sampaikan dalam proses efisiensi anggaran memang tidak dikurangi, tidak disentuh. Selain itu juga belanja bantuan sosial yang juga tetap berjalan, tetap disalurkan sesuai dengan jadwal yang memang tetap menjadi agenda prioritas nasional. Jadi pembayaran kepada PBI, program PKH, kartu sembako, KIP kuliah, PIP, dan seluruh bantuan sosial lainnya tetap dijalankan. Lalu komponen kedua dari belanja pemerintah pusat adalah belanja non-KL, 127,9 triliun. Ini adalah 8,3% dari pagu APBN yang dipakai untuk pembayaran manfaat pensiun, seperti gandengannya yaitu gaji pegawai, pensiun tidak termasuk yang terkena efisiensi. Jadi tetap dibayarkan. Subsidi dan juga kompensasi tetap disalurkan kepada masyarakat. Saya masuk ke beberapa jenis belanja yang agak spesifik. Sebelah kiri adalah belanja pegawai, ini yang tadi saya sampaikan. Dibandingkan belanja pegawai sudah dibelanjakan sampai dengan 28 Februari, sudah dibelanjakan 36,3 triliun, dan ini lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai sampai dengan Februari 2024. Sampai dengan Februari 2024, belanja pegawai adalah 35,1 triliun. Tahun ini 2 bulan kita sudah membayarkan gaji dan tunjangan 36,3 triliun. Detil gaji tunjangannya di bawah. Gaji dan tunjangan 23,8 triliun dan tunjangan kinerja, lembur dan berbagai macam untuk pembayaran pegawai 12,5 triliun. Sebelah kanan belanja bansos sudah dibelanjakan 25,9 triliun atau 19,2% dari pagu di dalam APBN. Ini adalah belanja yang
manfaatnya di dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah. Termasuk bantuan PKH tetap jalankan, bantuan kartu sembako, iuran PBI untuk jaminan kesehatan nasional, PIP, KIP kuliah, dan sebagainya. Jadi kalau di tahun 2024, 2 bulan pertama Bansos sudah belanja 22,5 triliun, maka tahun 2025 ini 2 bulan pertama belanjanya sudah meningkat 2 bulan ini menjadi 25,9 triliun rupiah. Ini yang untuk sekali lagi ingin saya sampaikan tidak diefisienkan, maka pencairan semua pelaksanaan anggaran, penyaluran bansos semua sesuai dengan jadwal. Teman-teman media semua, ada 2 jenis belanja yang memang menjadi fokus ketika kita melakukan efisiensi anggaran. Belanja barang dan belanja modal. Dilakukan penyisiran belanja modal mana yang tidak perlu atau belanja modal mana yang dapat kita lihat. Tapi seperti kita ketahui juga biasanya 2 bulan pertama proses-proses kontrak juga belum semuanya dimulai. Makanya belanja modal baru 3,1 triliun atau 1,6% dari pagu. Sementara itu belanja barang sudah dibelanjakan 18,3 triliun, 3,8% dari total pagu. Di sini memang ada efisiensi, memang kita sisir ada efisiensi anggaran, namun diamankan semua tugas dan fungsi dasar pelayanan masyarakat. Karena itu, kalau dilihat subsidi biodiesel tetap jalan. Pelayanan kesehatan di berbagai macam unit pelayanan teknis Kementerian Kesehatan tetap berjalan. Dukungan keamanan dan ketertiban belanja barangnya tetap berjalan. Bantuan dan peningkatan kapasitas untuk perguruan tinggi, ini termasuk untuk bantuan-bantuan operasional perguruan tinggi tetap ada yang disalurkan, dan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara tetap berjalan. Ini akan terus kita pastikan belanja barang yang dijalankan adalah belanja barang yang betul-betul efisien, dan nantinya kita akan melakukan sejumlah penajaman belanja.